Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada praktikum manajemen SDM minggu ke-11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gabungan dari teori yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelumnya. Minggu ke-8 minggu ke-9 kita mempelajari mengenai pengembangan karir, dan yang minggu ke-10 kita mempelajari mengenai pelatihan dan pengembangan ya. Nah, lalu pada minggu ke-11 praktikumnya kita akan menggabungkan dua materi tersebut menjadi satu buah praktikum yang bernama Career Path atau jenjang karir. Nah, bagaimana jenjang karir? Nah, di sini adanya kemajuan karir pada sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah seorang karyawan akan bertahan di sebuah perusahaan atau tidak. Nah, ini sudah jelas karena karyawan bertahan di sebuah perusahaan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi. Dengan jenjang karir yang lebih tinggi, ia akan mendapatkan power, ia akan mendapatkan kompensasi, ia akan mendapatkan wewenang yang lebih tinggi pula. Ya, jadi jika jenjang karirnya mandek, maka karyawan tersebut berpotensi akan keluar atau resign menuju perusahaan lain, ke perusahaan kompetitor mungkin, yang menawarkan jenjang karir yang lebih tinggi. Nah, agar informasi karir di sebuah perusahaan dapat diakses oleh seluruh karyawan, dibutuhkan transparansi career path yang secara jelas menggambarkan alur karir dan jenis pengembangan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai jenjang karir tertentu. Nah, career path ini yang buat siapa? Yang membuat career path ini adalah tugas dari manajemen SDM. Nah, ini akan menjadi tugas Anda dalam praktikum ini. Bagaimana merancang career path dari karyawan tersebut masuk sampai karyawan tersebut pensiun. Nah, misalnya nih, seorang karyawan memulai bekerja pada usia 21 tahun atau fresh graduates, mengikuti peraturan dan persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan perusahaan, lalu menerima promosi dan pensiun pada posisi manajemen puncak. Nah, dalam merancang jenjang karir, Anda akan membuat jalur karir dari karyawan tersebut masuk sampai karyawan tersebut pensiun. Posisi-posisi apa saja yang dimungkinkan karyawan tersebut untuk ambil dari low management ke top management. Apa saja persyaratannya, apa saja pelatihan yang harus diikuti, bagaimana pengalamannya. Nah, itu juga harus Anda rancang dalam jenjang karirnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, pembuatan jenjang karir juga mencakup proses pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang telah direncanakan. Nah, beberapa prinsip pengembangan karir dalam jenjang karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan karir mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perjalanan karir seseorang. Nah, jadi konsep pengembangan karir ini merupakan pengembangan karir organisasi itu merupakan gabungan dari perencanaan karir individu dan juga manajemen karir perusahaan. Artinya pengembangan karir di sini akan mengakomodasi keinginan-keinginan karyawan dan keinginan-keinginan perusahaan dalam pengembangan kemampuannya sehingga kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing. Karyawannya untung, perusahaannya juga untung. Nah, pengembangan yang kedua, pengembangan dilakukan agar individu memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang nomor 3 adalah waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Nah, jadi waktu yang digunakan dapat direduksi atau dikurangi ini maksudnya dengan menggunakan on the job training. Jadi
latihan iya, pengembangan iya, bekerja juga iya. Jadi bekerja sambil latihan ya, sistemnya on the job training. Nah, terdapat dua jenis jalur karir, yaitu jenjang karir secara vertikal dan jenjang karir secara horizontal. Nah, vertikal dan horizontal ini tahu ya, kalau yang vertikal ini artinya perpindahan dari atas atau ke bawah. Nah, jadi kalau jenjang karir ini vertikal artinya ia akan naik ke atas, promosi. Sementara jenjang karir horizontal ia akan berpindah ke satu level karir. Nah, nanti jenjang karir vertikal dan horizontal akan saya jelaskan lebih lanjut dalam bagannya nanti di slide selanjutnya. Nah, manfaat dari perencanaan jenjang karir dalam organisasi adalah satu, membuat karyawan lebih termotivasi. Tentu saja, kenapa kok karyawan lebih termotivasi? Karena akan menyangkut promosi. Kalau ia mendapatkan promosi, kompensasi yang akan ia terima lebih besar dan power atau wewenang dia juga akan dapatkan secara lebih besar pula. Yang kedua, menekan biaya sumber daya manusia. Menekan biaya ini maksudnya menekan biaya rekrutmen. Jadi kalau jenjang karir seorang karyawan terpenuhi, maka ia akan cenderung lebih setia kepada perusahaannya. Ia akan stay. Nah, jadi waktu karyawan yang berkualitas tersebut stay, maka organisasi juga tidak akan membuang-buang biaya dalam penarikan atau rekrutmen. Dan menekan biaya sumber daya manusia ini maksudnya juga organisasi juga dapat menghemat biaya dalam pelatihan dan pengembangannya. Kalau karyawan tersebut stay di perusahaan, tetap bekerja, tetap setia di perusahaan tersebut, maka kemampuan dan keahliannya juga akan tetap berada di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan juga tidak membuang-buang biaya lagi dalam pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga adalah suasana kerja yang lebih sehat. Suasana kerja yang lebih sehat ini maksudnya suasana yang kompetitif ya. Setiap orang, setiap karyawan berusaha untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi sehingga tercipta suasana yang kompetitif di dalam perusahaan. Nah, terdapat beberapa isu nih yang harus diperhatikan dalam program pengembangan karir. Yang pertama, program pengembangan karir bukanlah sebuah garansi promosi untuk individu di masa depan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah waktu pengembangan karir dimulai oleh perusahaan ke karyawannya, maka itu bukan jaminan untuk sebuah jaminan bahwa karyawan tersebut akan dipromosikan atau karyawan tersebut akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan rancangan jenjang karirnya, bukan. Nah, tergantung dari usaha si karyawan itu sendiri. Apakah performanya baik, apakah prestasinya baik, ia akan mendapatkan promosi sesuai dengan jenjang karir yang direncanakan. Yang kedua adalah pengembangan karir adalah tanggung jawab masing-masing individu, bukan perusahaan atau atasan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada poin pertama. Jadi pengembangan karir ini adalah sukses atau tidaknya pengembangan karir itu tergantung dari individunya, dari karyawannya sendiri, bukan dari perusahaan atau dari atasan. Siapa yang bekerjanya bagus, siapa yang prestasinya bagus, ia akan mendapatkan jenjang karir yang bagus pula di perusahaan tersebut. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia bagian dari career path. Untuk posisinya adalah HRD officer. Kita lihat sendiri yang posisi yang paling bawah dari low management ya, meningkat ke HRD officer. Nah, lalu dari HRD officer ia akan bisa naik ke beberapa posisi. Ada site HRGA, ada terminating management, ada remuneration and rewarding, ada personal management, ada career development, ada recruitment specialist, ada training specialist, dan ada industrial and government relation department head. Nah, dalam posisi-posisi tersebut juga akan mengarah ke posisi tertentu di atasnya. Di sini ditunjukkan pada garis-garisnya yang ada garis warna biru,
Ada garis warna hitam, ada garis warna merah, dan ada garis warna hijau. Nah, untuk perpindahan secara vertikal, maka perpindahannya dari dari bawah ke atas. Sementara perpindahan secara horizontal, maka perpindahan satu level. Misalnya dari terminating management, perpindahannya ya satu levelnya. Bisa dari ke remuneration and rewarding, bisa ke career development, bisa ke training specialist, dan lain-lainnya. Oke? Nah, ini akan menjadi tugas Anda nanti. Ini level 1, level 2, yang di sini level 3, dan ini adalah level 4. Oke. Nah, untuk sebagai pelengkap dari karir path, maka Anda juga harus membuat persyaratannya. Persyaratan apa saja yang bisa diambil, misalnya dari HRD officer naik jabatan ke misalnya ke personal management. Apa saja persyaratannya? Apa saja pendidikan yang diperlukan? Apa saja pengalaman yang harus dimiliki? Nah, supaya karir path-nya jelas dan bisa digunakan oleh karyawan untuk meningkatkan atau untuk memotivasi dirinya agar memiliki jenjang karir yang lebih baik, maka Anda juga harus menampilkan seperti ini persyaratannya. Sebenarnya hampir sama seperti job specification sih, tapi kalau yang job specification ini khusus untuk karyawan internal, bukan untuk karyawan bukan untuk karyawan eksternal ya, tapi dari karyawan internal. Nah, ini jalur karir officer HRD ke site general affair misalnya. Site general affair, jadi kualifikasinya misalnya ini sudah disebutkan di sini. Lalu pengalamannya ada minimal 2 tahun. Staf HRD. Lalu memiliki kemampuan khusus. Persyaratan fisiknya ada, persyaratan mentalnya ada, dan kewajiban dalam pekerjaannya juga sudah dijelaskan di sini. Lalu hubungan kerja atasannya adalah kepala departemen GA. Lalu supervisi ini bawahan mengelola 10 staff site departemen HRGA. Dan ini kondisi kerjanya dijelaskan di sini. Kondisi kantornya. Nah, jadi dengan disediakan data-data seperti ini, khususnya persyaratan kemampuan khusus, kemampuan pengalaman dan kualifikasi, lalu persyaratan fisiknya juga, di sini karyawan akan memiliki gambaran. Oh, ternyata saya harus misalnya saya harus S1 manajemen atau S1 teknik industri agar saya bisa naik dari karyawan HRD ke site general affair department head. Nah, dari sini karyawan akan lebih termotivasi lagi untuk memenuhi kualifikasi, pengalaman, kemampuan khusus, persyaratan fisik, dan persyaratan mental agar ia mendapatkan promosi dari low level manajemen menuju ke middle atau top management. Nah, di sini juga sama nih. Nah, jalur karir site general affair, department head ke personal department. Sama, kualifikasi, pengalaman, kemampuan khusus, persyaratan fisik, persyaratan mental, kewajiban, hubungan kerja, dan kondisi kerja. Di sini juga dijelaskan secara lengkap. Nah, slide berikutnya dari jalur karirnya adalah Officer HRD ke Site General Affair atau GA, Department Head. Nah, sini juga dijelaskan pula. Nah, sudah selesai. Itu saja materinya. Nah, untuk tugasnya gampang kok. Saya meminta Anda untuk membuat jalur karir dari
profesi yang sudah ditentukan. Membuatannya 3 level ke atas. Jadi ini kan ada berapa level? 1, 2, 3, 4 ya. Anda membuat 3 level ke atas secara vertikal dan 3 level secara vertikal. Nah, misalnya koki misalnya. Koki di sini bisa naik menjadi apa nih? Dari level 1-nya koki. Level 2-nya apa misalnya? Dan yang level 3-nya apa misalnya, dan naik ke tujuan akhirnya. Berarti 4 dong Pak. Oh ya 4 berarti ya, 1, 2, 3, 4. Nah untuk yang ini untuk yang vertikal ya, jadi ya 4 level lah. Ini di 1, 2, 3, 4. Nah untuk yang vertikal saya minta 3 saja. Jadi misalnya HRD officer, misalnya koki di sini posisi yang memungkinkan di sini apa? 1, 2, 3. Lalu ke atasnya lagi juga disediakan 1, 2, 3. Dan di atasnya cukup 1 saja. Oke. Begitu guys. Oke, terima kasih. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.